Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-28 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya beralih dari pemerdekaan untuk anak-anak balita atau SDM secara keseluruhan pada sesi-sesi sebelumnya dengan diakhiri oleh pemikiran bagaimana kita memperluas cakrawala atau kemungkinan pembunuhan protein hewani melalui insect menyongsong 2050. Sekarang saya akan mencoba kembali pada pemerdekaan, tapi pemerdekaan ekonomi. Jadi kita masuk ke dalam suatu subjek baru, melihat pemerdekaan ekonomi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan pemahaman ini, saya akan mencoba menggunakan cara pandang pemerdekaan dalam bidang ekonomi ini menggunakan pembelajaran dari cara berpikir Belanda. Mudah-mudahan dengan mencoba memahami cara berpikir Belanda, kita dapat memahami nanti, tinggal kita balik saja. Kalau cara berpikir Belanda untuk kepentingan Belanda, maka kita gunakan cara berpikir Belanda untuk kepentingan Indonesia. Bukan berarti saya mengagungkan Belanda ataupun merendahkan Belanda, bukan. Yang saya maksud belajar dari pengalaman Belanda itu adalah kita mencoba mengkaji hal-hal yang membuat Belanda maju, kemudian kita coba lihat apa kontribusinya terhadap pemikiran kita untuk menyongsong 2050 misalnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati sejarah dalam konteks global, maka kita akan mendapatkan pemahaman. Misalnya, cara berpikir Belanda dengan cara berpikir Portugis ataupun cara berpikir Spanyol sangat berbeda. Jauh sebelum Belanda, kurang lebih 1 abad sebelum Belanda sampai di Banten, Portugis sudah sampai di sini. Tetapi yang dikembangkan oleh Portugis adalah bukan suatu korporasi. Belanda mengembangkan korporasi yang disebut VOC oleh 17 Heren, 17 orang kaya atau pemimpin di sana. Lahirlah VOC. Maka dengan korporasi inilah Belanda mendapatkan keuntungan yang besar untuk menjadi sumber kekayaan, sumber kemakmuran, sumber kemajuan di Eropa sana. Bapak Ibu sekalian, VOC dikenal sebagai korporasi pertama di dunia yang bersifat publik, yang sangat besar skalanya. Walaupun Belanda jumlah penduduknya kita ketahui, luas wilayahnya kita ketahui juga tidak begitu luas. Analog dengan luas Jawa Barat misalnya. Tetapi kapasitas ekonominya melalui VOC ini sangat besar. Bapak Ibu sekalian, dengan pemikiran ini saya hanya mengajak kita memulai suatu pengembangan pemikiran bagaimana suatu lembaga diciptakan, yaitu korporasi diciptakan, yang nantinya ditiru oleh Inggris, ditiru oleh yang lain-lain. Sampai sekarang dunia mengenal korporasi sebagai mesin kemakmuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kemakmuran, kita bicara kesejahteraan,
maka mesin operasionalnya adalah korporasi. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah korporasi-korporasi yang ada di Indonesia, milik Indonesia, ini menjadi mesin kemakmuran yang bisa memberikan jaminan kepada Indonesia untuk bisa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur pada waktu yang akan datang. Sekian dulu perjumpaan kita pada sesi ke-28 ini. Kita lanjutkan nanti dengan pembahasan menggunakan sudut pandang pembangunan sebagai pemerdekaan dalam bidang ekonomi. Terima kasih.